Belajar tak melulu di rumah koran. Anak-anak petani juga ditanamkan rasa kepedulian untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Pengenalan lingkungan dengan melihat keindahan alam Kandreapia dan potensi petani yang melimpah harus dijaga. Saya percaya bahwa pendidikan tidak hanya soal buku teks, tetapi juga tentang pengalaman langsung dan menghargai sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Saya tak ingin anak-anak generasi penerus petani tumbuh kembang tanpa kepedulian terhadap alam sekitar. Saya senang, kini rumah koran jadi bagian yang tak terpisahkan dengan kemajuan desa Kandreapia. Namun, tantangan lainnya datang dari produksi koran yang semakin turun karena kehadiran media baru. Lalu apa yang harus kulakukan saat ini? Sementara rumah koran sudah identik dengan dinding yang dipenuhi tempelan koran. Disinilah kemudian kami juga berdiskusi dengan teman-teman, tentu ini tidak akan selamanya kita akan menerapkan tempel koran, tetapi kita perlu ada inovasi dan kegiatan-kegiatan yang kemudian sifatnya rumah koran itu bisa terus berkelanjutan dan bisa identitas daripada rumah koran itu bisa kelihatan. Nah, dengan salah satu cara yang kemudian kami lakukan adalah melakukan clipping atau melakukan screenshot di media-media sosial yang kemudian memberitakan rumah koran, itu kemudian kami kumpulkan, kita simpan, kemudian kita cetak melalui spanduk, dan tentu ke depan kita ingin bagaimana rumah koran itu bisa berkembang, dan target kita adalah rumah koran menjadi museum koran, sehingga generasi-generasi yang akan datang itu bisa kemudian melihat bahwa ternyata media-media cetak yang dulu itu ada berbentuk koran, dan mereka bisa datang ke rumah koran untuk melakukan kegiatan studi banding di rumah koran. Beginilah tampilan rumah koranku yang baru. Koran-koran yang tadinya jadi penghias dinding kini telah tergantikan. Deretan artikel terkait desa Kandreapia dan rumah koran kujadikan satu dalam bentuk poster. Harapku ini menjadi bentuk rumah koran yang baru. Sementara rumah koran yang lama kelak akan kujadikan sebagai museum koran peninggalan sejarah media cetak. Literasi rumah koran sebetulnya tak hanya menyasar anak-anak, tapi juga pemuda dan orang tua. Dalam perkembangannya, kini rumah koran juga menjadi wadah belajar, berorganisasi, perkumpulan petani untuk diskusi, bagaimana cara memasarkan produk, hingga membahas permasalahan pupuk. Ini kan judulnya rumah koran. Ya. Jadi kan sekarang koran itu sudah mulai langka. Ya. Bagaimana siasat rumah koran untuk lebih menciptakan ide-ide baru, karena sekarang kita sudah lihat koran-koran sekarang sudah mulai langka dan penciptakannya itu sudah mulai kurang. Ya. Jadi kan misalnya kita kan berbicara rumah koran. Nah, misalnya ini kan tentunya misalnya di Makassar maupun di desa ini sudah agak langka. Nah, ini kan koran itu sudah susah kita temukan. Nah, metode rumah koran yang baru itu adalah seperti ini. Jadi ini kan masih kelihatan seperti koran. Jadi ini adalah berita-berita hasil daripada kegiatan rumah koran yang diberitakan. Nah, itu kita kumpulkan, kita screenshot di media-media sosial online. Identitas rumah koran itu masih kelihatan. Yang hari ini memang kita sudah menyadari bahwa berita itu sifatnya sudah hampir semua online. Jarang sekali kita menemukan yang sifatnya sudah dicetak. Nah, bagaimana kita mensiasati itu, maka kita gunakan seperti ini. Jadi kedepannya kita ingin dia seperti ini, tetap nuansa berita, nuansa pancingan. Jadi berita itu kan pancingan, bagaimana gerakan literasi, bagaimana kemudian kita bisa membaca, dan itu bisa tetap dilakukan di pedesaan, khususnya di desa Kandreapia. Jadi sangat sederhana dan sangat mudah, dan tentu akan lebih kuat, karena ini sudah bentuk spanduk. Dan itu masih nuansa-nuansa berita yang kemudian akan kita pajang dan akan mudah dibaca oleh pengunjung-pengunjung atau orang-orang yang kemudian berkumpul di rumah koran. Tampilan mulai berbeda, tapi rumah koran jadi tempat belajar, jadi tempat pendidikan. Pendidikan
pendidikan bukan hanya bagi anak-anak, tapi hak setiap orang. Sama seperti mimpi awal saat saya membangun rumah koran agar bisa diterima di semua kalangan. Saya tertarik masuk di rumah koran karena Pak Jamal memberikan motivasi yang sangat bagus untuk pertanian dengan hasil panen yang lebih tinggi dan pemasaran lebih gampang melalui sosial media atau online. Dan saya diberikan pelatihan yang sangat bagus untuk dari Pak Jamal. Ini bagusnya bergabung di rumah koran. Melalui kegiatan di rumah koran, kini 75% penduduk di desa Kanreapia lebih melek literasi. Mulai dari belajar baca tulis, bahasa Arab, dan bahasa Inggris, memotivasi mereka melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, serta mengajari para petani bertani organik. Para penduduk desa yang sebelumnya tidak tahu bagaimana cara memberi pupuk dengan dosis yang benar karena tidak bisa membaca aturan pemakaian di kemasan, kini lebih bisa memahami aturan pemakaian setelah mereka bisa membaca.